Half of all South Korea now live in the Greater Seoul area. Jadi setengah penduduk Korea, lebih dari setengah itu tinggal di daerah Seoul dan sekitarnya. Jabodetabek lah ibaratnya. Oke. Bayangin separuhnya. Iya. Ajib ya. Kalau kita mungkin separuhnya ada di Pulau Jawa. Masih gede lah. Ini tuh di Jakarta doang. Di provinsi ya. Nih, South Korean village empty. Oh. Sekolah SD hampir ditutup semuanya. Gak ada orang. Gak ada yang mau siapa mau diajarin, orang semua kepada ke Seoul. Oke. Sampai di sana pada nggak mau nikah. Ini menimbulkan harga apa di Seoul tuh mahal. Jadi ngerti gue. Karena semua orang ke sana. Kita coba lihat videonya berikut ini. Ini yang perlu diingat. Pertama, tujuan untuk nikah itu apa? Pengen punya anak. Memang mau tinggal bareng, tapi kan dia harus nyaman ya tuh. Di Korea musimnya itu ada 4 rem. Nah sehingga di Korea itu perlu rumah yang agak bagus. Rumah paling murah, apartemen paling murah yang wah ini udah kayaknya kayak syukur-syukur layak untuk dihidupi itu harganya sekitar 900 juta won. Pekerjaan kebanyakan di Seoul. Misalkan yang cewek, mereka tahu kalau mereka masuk perusahaan terus udah nikah, terus bilang kalau bentar lagi mau punya anak, biasanya nggak bakal dinaikkan jabatannya. Saat ini anak-anak muda di Korea itu terlalu capek, terlalu lelah, sehingga nggak sanggup lagi untuk menambah sebuah tanggung jawab di pundaknya. Kayak sekarang ini udah terlalu banyak gitu. Apalagi punya anak, harus ngasih uang saku, kalau anaknya nakal gimana, pekerjaan gini, pendapatan pas-pasan, harga rumah gini. Ini langsung Han Sol sendiri yang ngomong, lu bisa nonton langsung di YouTube-nya bahwa memang banyak orang Korea itu nggak mau menikah. Solusinya apa kalau orang-orang ini tidak mau menikah? Ingat ya, aku mau nikah nih, tapi ini banyak kan alasannya kan, tadi teman-teman udah dengar alasannya ya. Kalau Rizko misalkan tadi, kan apa salah satu alasan kenapa mamahmu tadi bilang cepet nikah lah? Khawatir setannya kuat di sana. Nah, gua terjerumus zina. Nah, di Korea Selatan itu justru solusinya. Oh my god. Karena mereka tidak bisa nikah, solusinya zina. Kesini-sini tuh bagi orang Korea sudah tidak tabu lagi namanya perzinahan. Dan itu terbukti. Korea Selatan tahun 2000 berapa saya lupa, 2015 ya, itu menghapus undang-undang perzinahan. Makanya gue tuh kadang bilang ke teman gue ya, jadi bukan ke umum ya kan, takut sakit hati. Gue bilang ke teman gue, bilang jangan terlalu ngeliat polos opa-opa kita gitu. Kita kalau ngeliat mereka tuh jangan polos-polos amat. Harus tahu bahwa ya ini faktanya. Masa mereka terhindar dari ini gitu. Mereka cowok-cowok semua kumpul di sebuah tempat. Masa nggak ada pelampiasannya? Jadi orang Korea sangat terbuka dengan seks bebas. Cuman di media dramatis, kan nggak sih? Filmnya tuh kayak drama banget gitu, romantis. Nggak tahu-tahu gitu. Padahal yang terjadi itu faktanya seperti ini. Nah, kalau saya ngomong kesannya kan mengklaim. Kita langsung lihat pengakuan langsung orang Korea berikut ini. 제가 숫자를 10까지밖에 못 세서 계산할 때도 손가락으로 하거든요. 네, 그래서 10명 이상? 10명은 이상이죠. 9명 아마도? 5명이요. 20명 이상? 20명 이상이죠. 20명도 되지 않을까? 최대 10명. 지금 제 나이 기준에서 얘기한 거예요. 최대 10명. 10명까지는 이해할 수 있다. 40명? 왜냐면 경험이 아니라 성을 샀을 수도 있고, 왜냐면 성적 욕구는 너무나 자연스러운 거고, 만약 서로 합의하면 문제 없는 것 같은데, 전 좋자고 하는 건데. 인생 한 번밖에 안 사는 거 최대한 즐기고 가는 게 좋은 거죠. 나랑 만약에 그런 거 하고 싶지 않아 한다 그러면은 내가 그런 매력이 좀 떨어지나 그런 생각이 들 것 같기도 하고. 그럼 12번이면 충분히 서로 알아가고 감정 교류를 할 수 있는데 준비가 안 됐다는 것은 자신이 없다는 거? 세 달이면 충분히. 그냥 힘들 것 같아. 그냥 이게 여자친구가 날 사랑하는 게 맞나? 그런 의심이 많아져서 여자친구한테 힘들게 할 것 같아. 너 나 사랑하긴 해? 그래서 딱 한 6개월까지는 그래도 도를 많이 열심히 참을 수 있지 않을까. 열심히 참을 수 있다. Fakta ini tunjukkan bukan kalian untuk kebenci orang Korea ya, tapi kita tuh jadi lebih fair gitu ngeliat orang. Akibat dari banyaknya seks bebas, muncul kejahatan seksual di Korea. Sebagai tadi Rizko bilang, kehebatannya adalah teknologi, Rizko. Kejahatan seksualnya adalah digital sex crime. Molka means hidden camera and is now synonymous with the secret filming of images of a sexual nature.
unsuspecting victims can even find themselves surreptitiously filmed in public toilets. The supply and demand of such imagery is endemic here and rising since 2008. Itu yang terjadi sama artis yang meninggal dunia. Kita tahu ya, semua udah tahu. Dia meninggal karena stres gara-gara bunuh diri. Stres gara-gara pacarnya ngancem terus untuk menyebarkan video mereka. 80% pria ditanya dan mereka mengaku sering melakukan ya tadi abusive atau hal kekerasan terhadap perempuan di sana. Jadi sudah terbiasa di sana terjadi. Makanya perempuan-perempuan Korea ketika ditanya tentang bagaimana perempuan dianggap di Korea, mereka jawab slave, budak. Ya mereka jawab adalah budak. Inilah alasan di mana orang-orang sana banyak yang have no plan to have children. Jadi nggak punya rencana untuk punya anak. Ditambah lagi Rizko, tahun 2021 ini pandemi ini kemarin. Aborsi dilegalkan. Akibatnya angka fertilitas 1,1. Jadi ini angka yang kecil, namanya orang 1 ditambah 1. Di bawah 2 tuh udah minus. Benar, di bawah 2 itu udah minus. Artinya kalau diterusin Korea bakal punah. Karena 1,1 kecil banget bandingin sama Indonesia 2,3. Makanya jumlah penduduk Indonesia nambah terus. Coba kita lihat piramidanya, ini perbandingannya Indonesia sama Korea ya. Indonesia itu banyak orang di usia muda. Nih gemuk di usia 8 tahun, 20, 30 ke bawah. 30 ke bawah tuh orang-orang yang paling banyak. Di Korea Selatan usianya 40 ke atas yang paling banyak. Sisa-sisa peninggalan dulu. Iya, orang-orang yang sekarang Anda lihat lah, yang main film, yang apa. Sedangkan anak-anak kecil tuh sangat mulai berkurang di Korea Selatan. Ini 2020 saja, yang lahir 200.000, yang mati 100.000, kurang lebih 300.000. Jadi selisihnya tuh minus 32.000. Akibatnya tidak lagi ada anak-anak yang cukup untuk mengisi sekolah. Setelah diteliti memang alasan kenapa orang nggak mau menikah, concern about childcare, takut ngurus anak. Dan yang kedua, financial burden. Every 12 minutes, a South Korean is declared bankrupt. 그러니까 이거 이자가 뭐고 안 보인다니까요. 돈이 급하면 아무것도 안 보입니다. The country has the highest household debt to GDP ratio in Asia. And it's driving people to desperate measures. A ticking bomb waiting to go off. Iya. Jadi ini kayak Squid Game banget ya. Makanya relate orang Squid Game gitu ya. Bener. Jujur kok, aku tuh baru ngerti sekarang apa yang aku lihat kemarin waktu di Korea. Aku dulu belum bisa nggambarin ya. Kok ngerasa kayak sombong tapi nggak sombong, ngerti gak sih? Apa sih? Aku jadi ngerti sekarang. Aku ngeliat orang-orang capek. Jadi mereka tuh jujur orang baik. Jadi ketika lu transaksi gitu baik. Cuman kayak kurang, senyumnya kayak kurang. Apa yang kurang gitu? Aku jadi ngerti sekarang. Capek. Ditambah lagi anak-anak di sana stres juga. Karena jam belajar yang dunia udah tau lah, jam belajar Korea itu paling heboh. Mau lihat jadwalnya? Ini jadwalnya berakhir jam 21.20. Itu belum termasuk ngerjain tugas loh. Kan pulang harus ngerjain tugas. Survei Korean children itu yang paling tidak bahagia ya menurut OECD ya. Children Happiness Index Korea tuh di bawah. Ya karena memang mau gimana lagi, stres ya. Kemudian ya inilah akhirnya muncul angka bunuh diri. Coba lihat Korea tuh debak kan 28 nomor 1 dunia. Nah inilah yang kemudian gua rasa kok kayak kita bilang tadi, Indonesia ya juga mengalami hal yang sama walaupun memang tidak seviral itu. Satu hal sebenarnya, masih ada orang-orang kayak kalian yang mau mendakwakan Islam, ngerti nggak? Mau capek-capek dihina gitu kan ya, dianggap orang yang toksik segala macam untuk ngajak kepada kebaikan. Dan agenda besar orang-orang di balik itu adalah untuk meredam suara-suara kayak kita gini, supaya suatu hari nanti kita hanya akan meneruskan apa yang Korea alami, bangkit secara ekonomi gitu ya, fasilitas, infrastruktur. Secara penglihatan kayaknya secara apa ya? Secara fisik itu kebangkitan gitu. Betul. Gedung semakin tinggi segala macam, tapi manusianya sendiri mentalnya rusak. Hancur. Bukankah Korea permasalahan utamanya adalah mental illness? Kita akan be the next Korea kalau kita nggak mau bergerak gitu. Kita harus do something ke depannya. Siapa nih yang kangen dengan keseruan konser Membaca Dalam Gelap? Yuk saksikan kembali Membaca Dalam Gelap. Kita bakal nonton bareng semua episode MDG, dilanjutkan dengan sesi live Q&A. Mulai 29 September sampai 10 November 2022, tiap Kamis pukul 8 malam. Hanya di YouTube channel gue, Fuad Naim. Membership only ya, jangan lupa join gengs.